Halo Black Pals, balik lagi di Black Experience Drive It Modification bersama gue Audi. Hari ini kita berada di Bintaro. Kalau misalnya Black Pals pada lihat tempatnya unik tuh, lihat tuh di atas juga udah ada mobil gantung. Kita hari ini ada di El Banditos Garage. Hari ini kita mau nge-review salah satu mobil yang dibangun oleh yang punya El Banditos Garage juga. Langsung aja kita ketemu dengan ownernya yang unik ini. Nah, halo Om Didit. Halo. Akhirnya ketemu lagi Om ya. Ya. Berapa bulan ya? Berbulan-bulan ketemu. Berbulan, iya. Nah, Om Didit ini punya banyak mobil, tapi hari ini kita mau nge-review si H1-nya dia ini. Nah Om, sepengenalan gua nih sama lu Om, lu nih kan kalau beli mobil selalu unik-unik nih. Nah, waktu gua tahu lu beli H1 dulu tuh, gua agak bingung juga sih. Mungkin lu bisa jelasin kenapa lu memilih H1 ini buat lu beli. Oke, kenapa gue pilih H1 ini dari Hyundai? Waktu itu memang ada beberapa kandidat. Gue waktu itu nyari MPV yang gede, yang memang buat family juga. Sekarang buat utilitas dari bengkel juga. Gue sesuatu waktu gue buat angkut-angkut barang atau apa bisa muat lah gitu kan. Nah, berapa merek udah gue bandingkan. Ini yang termasuk yang paling lumayan besar lah. Dimensinya tapi juga masih masuk akal untuk dipakai buat harian. Dibanding kalau merek tertentu kan kayak mobil-mobil yang pakai buat travel kayak high-ace segala macam gede, tapi kan kita buat istilahnya buat ke mall atau kemana, kemudian atapnya juga tinggi, benar. Daya tampungnya muatnya sama, tapi buat pakai harian juga masih make sense lah, masuk akal ya Hyundai ini. Jadi makanya lu jatuhnya ke Hyundai ini ya? Ya, sama segi juga selain itu juga dari perawatan gue milih ini karena ya Korea ini kan juga nggak terlalu seribet mobil Eropa atau Jepang juga. Kadang cuma persepsi orang doang kali Om ya. Benar. Konsekuensinya bahan bakar lebih boros. Betul, lagi. Karena lebih berat karena dia kan gardan pakai belakang. Benar. Sama dia modelnya pakai sasis leather frame, jadi modelnya sasis full ke belakang. Kayak kijang-kijang lama lah, mobil-mobil tua sebenarnya. Kuat lah ya harusnya ya. Kuat. Leather frame itu kan bisa pada bandel-bandel semua mobil ya. Betul. Nah basicnya memang karena memang seneng gue mobil-mobil Amerika gitu-gitu kan. Jadi lebih gue nyari basicnya si Hyundai ini lebih ke mirip itulah. Jadi lebih bandelnya, terus kekuatannya semua mendekati. Sebenarnya yang lu pikirin nih waktu lu punya nih mobil, lu mau modif tuh konsepnya gimana sih Om? Jadi konsepnya kenapa gue bikin model begini, kalau ditanya orang pun juga bingung konsepnya apa ya, paling gue jawab old school aja, jadi kayak model-model lama gitu ya, mobil-mobil. Karena emang basicnya gue juga seneng mobil-mobil tua, mobil Amerika lama, jadi itu root lu lah ya, root lu dari situ soalnya kan. Jadi ya gue dandanin ala-ala fan-fan Amerika kayak GMC, Ford gitu-gitu, jadi barang-barang pun juga gue pakai juga barang-barang old school, kayak pemakaian velg, yang monoblok yang nah ini kalau velg ini sebenarnya lu pakai apa sih Om sebenarnya? Ini gue pakai velgnya mereknya Avantech, jadi memang bukan velg modif, bukan, jadi memang produk lokal Indonesia ya. Indonesia. Avantech Wheels itu Indonesia. Dan memang kenapa gue pakai ini, awalnya gue dandanin begini kayak karena velg juga. Pertama adalah gue susah cari velg di mobil karena dia baut 6. Offsetnya offset besar, yang perlu velg tuh masuk banyak kan buat 6 kan offset Jeep 0 atau minus, nggak mungkin deh karena pintu sliding nggak bisa buka. Betul, pakai fender juga sama sangat sulit lah. Kalau pakai velg ini ya cocoknya kaleng ini ya kombinasi sama Dop model Moon. Nah ini Dop ini lu custom kah atau punya apa sih Om sebenarnya? Ini aksesoris sebenarnya aftermarket ya, jadi istilahnya model Moon gitu. Jadi banyak ditemuin bisa dipakai buat di VW, bisa dipakai buat di mobil-mobil klasik lain juga gitu loh. Si Dop ini kan aftermarket nih Om. Nah berarti kan perlu penyesuaian dong, karena kan nggak semua base di velgnya ini kan sama semua kan. Betul. Nah lu masangnya ini lu bikin dudukan lagi kah apa gimana Om? Nah kalau soal masang dopnya ini sebenarnya sih nggak terlalu sulit, karena basicnya velg ini velg kaleng kan, jadi kaleng. Cuma memang penyakitnya dia pakai modelnya kancing aslinya, kayak kuku orang nyebutnya kuku macan lah gitu, ya, stok gitu. Itu penyakit banget tuh kalau misalnya kena lubang, kena apa lepas, terus cabutnya juga dicolongnya gampang. Jadi sekarang ini gue bikinin ring, semacam adaptor, gue drill ke velg kalengnya, ringnya itu gue skrup, nah si dopnya itu gue pasang di adaptor tadi, si ring tadi. Nah gue harus skrup lagi, jadi modelnya model skrup semua, ngunci. Jadi ada 3 skrup yang gue pakai, jadi kuat lah. Mau kemarin udah aku pakai berapa kali keliling Jawa juga, alhamdulillah sih nggak apa-apa, aman, mungkin udah kekunci. Nah pasti banyak yang nanya juga nih Om, ini mobil Airsas apa custom pairnya Om? Kaki-kaki ini custom. Betul, custom. Ini bukan pot kit. Bukan pot kit sih sebenarnya. Pot banyak, iya.
Tapi per juga gue ganti pakai. Nah ini agak unik sih mobilnya, memang kan aftermarketnya agak jarang ya Hyundai. Pasti agak jarang bener. Nggak semua ready ya. Jadi ya ini gue trial and error sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya PR itu depan gue kombinasi, depan gue pakai BMW punya. Pakai BMW punya depannya? Ya, E38 seri 7. Itu belakang pakai W140 Mercy. Pernah pakai juga pakai Mercy W140 yang standar. Nggak bisa, masih terlalu ngayun. Benar. Pakai versi yang Lorinser punya. Terlalu ngayun itu jadi ngayun banget, enak ya Om ya? Betul, jadi depan seri 7, belakang S-Class. Terus shock breaker penyesuaian ya, karena pendek, itu juga travelnya masih main jauh lah. Belakang gue pakai Trajet. Sama Hyundai, cuma nggak semerta-merta bisa kepasang. Benar, dudukan semua pasti mesti rubah. Pakai A1 semua, jadi gue ambil shocknya badannya. Si kancingan bawah, antingnya tuh pakai punya A1 semua. Selesai di situ, travelingnya jadi main banyak nih. Dan kendalanya mobil RWD adalah dia modelnya kan gardan palangnya. Benar. Model frame lagi kan, itu sama penyakitnya. Kamu mobil Jepang pada umumnya hampir sama ke Jepang, itu mesti keluar sasis lagi. Benar. Koreksi di sasis untuk jarak mainnya supaya lebih jauh dan lebih empuk. Sekarang ini sih udah lumayan empuk. Ini berarti lu cowok juga sendiri nih? Iya, hampir merasa sekitar 5 sentian lah ya. 5 sentian ya, lumayan sih. Masih kena juga. Masih kena juga bener. Belakang gue lu cowok juga nih dia. Sok penyesuaian, sok asli, biasalah standar anak-anak. Bener. Potong. Gitu aja sih itu kok kayak gitu ya. Gila ya, tapi pendek bener nih Om ya. Lumayan juga nih Om. Ya lumayan. Bener. Nah berarti body kit nih semua lu custom semua nih Om ya. Betul, jadi kenapa gue pilih custom ini karena gue ngejar model minimalisnya yang sesuai sama temanya old school. Benar. Ya desainnya pun juga nggak terlalu liar lah, terlalu sporty atau apa, jadi elegan juga nggak juga. Juga benar, simple. Ya biar nggak bablas, jadi agak modern lagi nih mobil gitu kan. Betul, sesuaikan sama temanya. Benar. Tapi kalau gue pribadi, gue demen nih Om, ada beberapa detail nih Om yang menurut gue lucu juga sih Om. Kayak lu ini berarti striping sendiri nih Om ya? Sampai di sini sampai logo juga tuh? Iya, kalau buat ornamen pinstripe ini itu ada temen gue yang emang artisnya untuk pinstripe, emang jadi dia hobi juga. Jadi gue biasa sama dia. Main dulu dia kerjain nih ya? Kerjaan dia pengen ya, mau gue tahun ini mau begini, minta tapi detail aja, nggak usah terlalu banyak apa yang perlu di bagian tertentu. Nah, yang gak kalah lucunya nih Om, bar depan nih, ini ada 3 nih. Yang menurut gue juga unik juga nih. Satu, itu gue kira spion loh Om. Ternyata itu apa sih Om sebenarnya? Itu spotlight itu biasanya kalau di Amerika dipakai di mobil-mobil klasik, itu di mobil polisi biasanya pakainya. Jadi dia tembus ke dalam, dia ada tuasnya, dia buat spotlight buat ngelihat kanan kiri ya? Buat cari suspek waktu itu. Kalau di sini nyari orang yang pada mesum. Cuma ini kan karena memang gue nggak tembusin, jadi yang ke dalamnya gue nggak pasang, jadi dummy aja gue pakai buat karena gue mau nembusin ke dalam, gue sayang ya. Sayang bener. Tapi itu masih fungsi, bisa dibalik, bisa diputar yang ada keluar ya. Nah terus itu tuh topi. Ya, jadi ini topi gimana ceritanya Om sebenarnya Om? Jadi menyesuaikan sama temanya. Jadi beberapa hal kayak lampu. Tapi di mobil van tua mereka pakai beginian juga Om dulu? Kalau van lama sih pakai ya. Pakai ya? Model-model American van itu biasa pakai. Tapi ini lo beli dari luar kah? Apa emang ada yang bisa bikinnya di sini apa gimana sih? Gue bisa mungkin sih cari yang misalnya kalau lokal ada, gue lokal. Karena gue seneng kalau produk-produk lokal teman-teman kita yang di lokal tuh bisa bikin accessories ya. Jadi bisa gue kayak expose juga lah sama orang, bener gitu kan istilahnya kan lu nggak usah jauh-jauh, di sini juga ada nih. Gitu. Banyak kita kayak yang ini matahari, roof rack, semua kita lokal juga udah bikin ya. Sampai dop sebenarnya sih ada juga yang lokal gitu. Sampai logo juga ya? Logo ini gue bikin sama logo bengkel kemarin, karena itu juga logonya Banditos ya itu Om. bener. Oke Om, kalau dari luar kan kurang lebih seperti itu tuh buat ngentelin aura mobil klasik Amerikanya lah ya. Nah kalau dari bagian interior tuh yang lu rubah apa aja Om? Kalau interior sebenarnya nggak banyak, cuma paling konfigurasi kursinya aja yang gue rubah. Karena basicnya kan yang tipe yang gue ambil ini jok panjang deh kan, sampai belakang dia joknya kan. Jok udah kulit, udah bagus ya. Terus udah gitu aslinya, dan ini ada 4 baris, banyak banget. Jadi ini udah gue rubah aja konfigurasinya, gue bikin 3 baris, yang tengah gue ada belakang, paling belakang gue cabut,
Gue bikin bed tempat tidur. Tadi fungsinya untuk anak gue buat dia perjalanan jauh, misalnya jalan keluar kota atau apa, tapi buat dewasa juga bisa. Dewasa juga bisa ya. Gue kalau lagi ada acara apa ya, gue susah cari tempat buat geletak ya, gue geletak di belakang aja. Berarti kalau gue capek boleh geletak di belakang? Boleh banget. Paling berubah kayak gitu. Gitu, jadi dibikin bed ya di belakang. Ya? Kesulitannya apa sih Om selama ngebangun ini Om? Sebenarnya kesulitannya adalah tadi mencari tema yang cocok buat mobil ini, dengan bodinya yang bongsor tapi tidak umum gitu kan modifikasinya. Terus nyari barang-barang aftermarketnya lampu aja sengaja memang gue bikin hitam, gue blackout gitu juga karena memang tadinya krum semua iya benar ya. Jadi gue hitamin ya gitu, jadi mesti banyak putar otak deh gimana caranya supaya cakep bener ya. Tapi dengan minimalis ya. Nah cocok nih Om ya. Kurang lebih biaya yang lo keluarin ngebangun kayak begini Om, ini habis berapa Om kira-kira Om? Kalau biaya gue sebenarnya lupa ya, tapi kan karena juga nggak banyak perubahan juga kan, sudah banyak beberapa lah dikit, paling di kaki-kaki, velg segala macam masih ya 50-an kali ya. 50 men, kurang lebih ya. Tapi ya gimana ya 50 cuma ya auranya beda bener sih. Maksudnya kan jadi ya berasa jadi fan tua kelihatannya gitu loh kesannya. Ya mau tarik kembali lagi sih ke basic mobilnya. Jadi kalau mau modifikasi gaya old school gitu, kalian mesti cari basic mobilnya memang yang bisa didanamin gaya old school gitu kan. Jadi memang nggak semua mobil bisa bentuknya. Iya. Ya kalau mobil udah basic udah bentuknya modern ya agak sulit juga agak sulit juga, benar. Soalnya jadi kayak maksa. Ini kan kayak tengah-tengah lah ini modelnya. Iya, kalau H1 yang lama ini kan yang Gen 1 ini bukan Gen 1 sih, Gen 2 kalau di Torea Rush ini kan. Kalau di sini kan 1, benar. Ya modelnya masih model-model konvensional, masih model lama lah waktu itu, hampir sama kayak Caravelle kayak gitu-gitu. Jadi oke lah menurut gue masih bisa kita jadi nugget tua gitu ya. Masih masuk akal lah ditua-tuain gitu. Wah keren ya. Jadi ya lo bangun ini ya tetap fungsional lah ya. Betul, fungsional. Nyaman juga, dibawa pakai buat bawa keluarga juga oke juga lah ya. Betul, itu ya. Tapi yang terpenting tetap bergaya El Baditos. Nah Om, gue mau nanya nih Om, arti modifikasi versi Om Didit Baditos itu apa sih Om? Jadi menurut gue tuh modifikasi itu imajinasi dari si person sendiri. Dari gue sendiri pun juga sama. Jadi kalau dibilang, kalau orang nanya misalkan lu modifikasi lu aliran apa ya, aliran gue gitu, gue senengnya begini ya di gue gitu loh. Ya ini diri gue ya, gue demennya begini ya, gue begini lah. Modifikasi menurut gitu. Gue modifikasi gue gimana gue, kalau menurut gue tuh modifikasi seperti itu. Nah Om, kita dari Black Experience juga ada program nih Om, namanya Black Auto Battle Om. Nah mobil Om Didit nih, kalau mau ikutan bisa juga Om. Kita ada di situ ada 4 program nih Om. Ada Black Auto Modify, itu buat yang mobil kontes modifikasinya Om. Tapi mobil klasik juga bisa ikutan di situ Om. Ada kelasnya juga. Jadi bukan cuma mobil modern semua harus ekstrim, enggak Om. Iya. Nah terus buat yang demen mobil kencang-kencangan, kita juga punya Black Auto Dyno Test. Itu buat ngukur seberapa gede horsepower lu, dan kita ada kelas-kelasnya juga nih Om. Siapa tahu Om Didit ada mobil klasik kan yang mesinnya Fiat gahar-gahar, bisa juga Om. Tadi. Nah terus ada juga Black Auto Meet Up, itu Black Warm Up lah disebutnya Om. Nah itu buat yang meet up, istilahnya mobil street, yang istilahnya bergaya dan segala macam, mau ikut istilah nongkrong bareng di situ juga ada. Yang terakhir buat audio lover Om, itu namanya Black Out Loud. Nah itu bisa tuh. Jadi lengkap ya, paket lengkap. Paket lengkap. Mau ikut semuanya bisa, ya kan? Kategori bisa. Mau yang ikut audionya aja. Bisa. Jadi kalau Om Didit mau ikut, boleh Om, ikutan aja. Siap. Gitu. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong satu lagi nih Om. Ini berarti lu juga di sini mengerjakan mobil dan motor nih Om ya? Kalau gue sebenarnya khusus ke mobil aja. Tapi kalau ada motor tuh paling gue pengecatan aja ya. Pengecatan aja ya. Tapi bisa dibilang berarti spesialis tuh di mobil klasik retro juga Om? Sebenarnya sih gue nggak membatasi klasik atau retro, gue semuanya. Tapi karena memang terjebak di situasi yang memang orang tahunya gue main retro sama klasik, jadi banyak customer yang kerjanya emang seperti itu. Karena itu gue sih lebih senang mobil tahun muda, mobil modern, nggak banyak aneh-anehnya, nggak pusing dan cepat lagi ya kan. Oke Black Pals, kurang lebih itulah review Hyundai H1 milik Om Diditos El Baditos. Thank you banyak Om. Sama-sama. Kalau ada bahan baru boleh kali kita review lagi ya. Pasti nanti dikabarin ya. Dikabarin, jangan lupa. Siap kalau gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Black Experience. Dan kalau misalnya Black Pals ada rekomendasi mobil untuk kita review selanjutnya, jangan lupa untuk komen di bawah. Dan satu lagi, juga jangan lupa tekan tombol notifikasi supaya terus mengikuti video-video terbaru dari kita. Oke?
Ikuti terus perkembangan dunia modifikasi hanya di blackexperience.com.